Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 75. Senja terdiam mengiyakan perkataan sang suami di dalam hatinya. Memang permasalahannya hanya pada dirinya dan sang kakak, karena fitnah yang terlalu kejam dan hasutan yang terlanjur keji. Iya sih, aku gak pernah ngalamin hal yang buruk saat mendekati keluarga kamu. Tapi kan, dulu aku emang gak niat untuk mendapatkan posisi terbaik di keluarga kamu. Karena apa? Karena aku pengen segera cerai dari kamu waktu itu. Makanya aku gak berniat sama sekali untuk bisa mendapatkan perhatian dari keluarga kamu, ucap Senja mengalihkan pandangannya. Tapi sekarang gimana perasaan kamu? Kamu udah luluhkan sama aku. Udah cintakan sama aku. Udah bucin banget kan kamu sama aku. Iyalah, punya suami yang 4T pakai banget kayak gini masa dianggurin sih, jelas Fauzan dengan begitu jumawa. Senja melemparkan pandangan yang begitu sinis pada sang suami. Sejak kapan laki-laki yang dinginnya seperti freezer daging mentah itu malah menjadi es batu yang cepat mencair hanya dengan cahaya matahari? Fauzan menaikkan kedua alisnya untuk mengejek sang istri yang terlihat seperti jengah. Wajah yang seperti ini yang semakin membuat Fauzan luluh dan tak kuat lagi menahan hasratnya. "Apa antum 4T?" tanya Senja penasaran. "Ih, kamu kepo ya? Kamu mau tahu banget apa? Mau tahu aja hayu," tanya Fauzan mengejek lagi. Kamu mah, orang aku nanya yang bener-bener juga malah diajak bercanda mulu," ketus Senja memalingkan wajah. "Iya sayang, 4T itu adalah singkatan dari takwa, tajir, tampan dan tinggi." "Aku banget kan?" tanya Fauzan sambil memasang wajah yang menawan. Dengan kesombongan tingkat tinggi, Fauzan mencoba bergurau sendiri, mencoba merubah sikap diri untuk menjadi humoris. Apa itu sisi lain dari seorang Fauzan? Tentu tidak. Tapi kalau bisa membuat sang istri sekedar tersenyum, mengapa tidak? "Apaan sih? Gak lucu, tau gak?" seru Senja menyembunyikan senyumannya. "Tapi senyumkan kamu, itu tandanya aku lucu. Ya, walau cuma sedikit sih. Meskipun aku gak bisa membuatmu tertawa yang sangat membahagiakan. Setidaknya aku berjanji pada diriku sendiri untuk gak mau lagi membuat kamu menangis sayang." Alif Fauzan mengendikkan baunya lalu mendadak bijak. "Hehe, makasih ya, udah berusaha bikin aku senyum. Humormu lebih sopan dibanding sikap kakakku," ucap Senja mencolek hidung mancung sang suami.
lagi dan lagi, mempercayai seorang yang amat baik untuk berubah menjadi seseorang yang amat buruk bukanlah suatu hal yang mudah. Tapi mau bagaimana lagi? Sopankah kamu meminta terus-menerus pada Sang Pencipta untuk diberikan hidup yang sempurna? Sama sekali tidak, bahkan sangat tidak berhak, bahkan untuk sekedar berhayal sekalipun. Sayang, untuk menjadi dewasa itu butuh yang namanya proses. Kita perlu melewati fase untuk bisa lebih kuat saat memaafkan orang yang pernah atau sering jahat sama kita. Kita perlu berada di langkah hidup untuk lebih bijak dalam menyikap segala hal yang terdengar sangat sensitif untuk memancing amarah. Untuk apa? Untuk pendewasaan diri kita. Supaya kita mampu untuk lebih padam tentang arti hidup. Menangis itu wajar dan manusiawi kok. Senja memaksakan senyumannya untuk terlukis di hadapan sang suami. Untuk sekedar memberitahukan bahwa sedang baik-baik saja? Tentu tidak, setidaknya untuk sekedar meyakinkan diri pada siapapun, bahwa senyum juga mampu terukir di atas hati yang karam. Senyuman tipuan. Kamu bisa aja ya, ngasih senyuman ke siapapun dengan berpura-pura pada orang lain bahwa senyum itu adalah senyumanmu yang tulus tanpa beban. Tapi aku gak bisa semudah itu dibohongi, seru Fauzan memperingatkan. Senja kembali memejamkan matanya sambil menelan salivanya banyak-banyak. Ia terus berusaha untuk mengontrol emosi dan perih yang mengikis kekuatannya dengan saat yang bersamaan. Hebat, kamu hebat. Ada masanya kamu perlu berterima kasih pada dirimu sendiri, karena kamu masih mampu untuk tersenyum bahkan hingga saat titik terlemah kamu sekalipun, ujar Fauzan menambahi. Fauzan merasakan betul titik terlemah sang istri yang benar-benar harusnya membuat sang istri tak kuat lagi untuk sekedar tersenyum. Tapi apa yang ia lihat sekarang? Senyuman masih bertengger dengan amat manis. Siapapun juga pasti gak akan kuat. Kedua orang tuamu dibunuh dengan cara yang amat tragis dan tak pernah terbayangkan sama sekali. Bahkan dilakukan oleh kakakmu sendiri. Meski hanya kakak angkat, setidaknya orang tuamu pernah melakukan berjuta hal baik untuk kakak angkatmu, anak adopsi dari orang tuamu. Tapi lain kali, jangan terlalu sering untuk bersikap kejam pada diri kamu sendiri karena lebih percaya dengan orang lain, bahkan mengorbankan hatimu sendiri. Berterima kasihlah pada dirimu sendiri, karena kuat yang masih bersedia untuk singgah lagi. Berterima kasih pada diri sendiri juga perlu. Meski sudah jatuh dan babak belur ditimpa segala angan yang tak tergapai dan malah menghantam bak pesiar yang tak melihat dasar kapal. Bukan tentang kebahagiaan yang selalu melayang untuk diharapkan. Tapi layaknya penderitaan yang seperti apa, perih yang seperti apa yang siap untuk kamu hadapi. Apa makin lebam, atau sudah mati rasa? Boleh gak kasih aku pilihan lain selain menyerah? Karena untuk menyerah pun aku gak memiliki keinginan. Timpal Senja menggelengkan kepalanya perlahan. Percayalah, sang penguasa kehidupan tidak akan pernah membiarkan usaha siapapun yang begitu tulus untuk tak berujung. Dia akan menabung segala tetesan air mata perihmu untuk menjadi mutiara dalam membahagiakanmu kelak.
Jangan pernah berpikir lalu beranggapan bahwa waktu akan segera menyembuhkan luka yang terlanjur tergores. Tidak semudah itu. Hanya saja ada sisi yang mungkin bisa terlupakan, namun akhirnya berujung pada mengabadikan kenangan yang pernah ada itu. Kamu perlu ngobrol sama hatimu sendiri. Minta hatimu untuk bisa meredamkan rasa kecewa dan rasa marah yang mulai tumbuh. Yang bisa membuat kamu berdamai dengan keadaan itu adalah dirimu sendiri. Aku hanya objek yang bisa menenangkan tanpa bisa mengganggu gugat apapun yang menjadi keputusan kamu. Karena yang membuat dadamu terasa sesak itu sebenarnya adalah dendam yang tertahan. Kamu gak akan pernah bisa sembuh karena obatnya hanya memaafkan. Fauzan menggenggam tangan sang istri dengan sangat erat. Memaafkan? Lagi? Apakah semudah itu? Jangan pernah menyuruh atau menasehati orang lain jika kamu tak pernah berada di posisi yang sama. Kamu bisa menyuruh aku untuk memaafkan, tapi itu sangat sulit, Fauzan. Gak bisa semudah yang orang lain nasihati. Gak ngerti banget ya kamu tuh. Iyalah, kamu kan gak ngerasain kesal senja lagi. Tahu aku paham banget dengan apa yang kamu rasakan. Tapi terus aku harus apa? Aku kan cuma bisa menenangkan kamu, menasihati kamu. Tapi urusan hati siapa yang tahu, selain diri kamu sendiri? Iya kan? Timpal Fauzan. Memaafkan itu sulit, Fauzan. Aku sangat mencintai Kak Aksa dengan segenap hati aku, sebagai kakak aku. Tapi apa yang dia perbuat untuk aku, untuk keluarga aku, sangat menyakitkan, lirih senja. Fauzan merasakan betul apa yang tengah dirasakan oleh sang istri. Keluarganya hancur dengan tewas dengan kondisi mengenaskan. Ditambah lagi obsesi harta yang tak pernah ada bandingannya. Tapi di sisi lain Fauzan juga kasihan dengan Aksa. Mau bagaimana juga, Aksa pernah menjadi sosok pelindung untuk Senja saat Aksa belum mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Ingat loh, Aksa pernah menjadi sayap pelindung kamu saat dia belum tahu siapa dirinya. Pastinya dia juga belum terlalu memperebutkan harta papa kamu sebelum dia tahu warisan untuknya hanyalah sedikit. Semua orang punya sisi baik kok, pasti. Ya, meskipun dia bukan orang yang baik-baik amat sekarang mah, ujar Fauzan menyadari. Tapi kan aku butuh hanya dicintai sama Kak Aksa tuh selamanya. Tanpa dia tahu status dia yang sebenarnya. Dan tanpa dia sadar seberapa banyaknya harta yang diberikan untuknya. Sayang, jangan berharap lebih pada siapapun yang kamu cintai. Karena posisi kamu itu bukan berarti sama dengannya. Kamu hanya di posisi yang mencintai. Belum tentu kamu juga berada di posisi yang dicintai sama dia, ujar Fauzan. Percayalah sama Allah, sayang. Allah gak akan memberikan luka yang amat pedih jika dia gak memberikan sebuah kebahagiaan setelahnya. Allah memberimu luka hanya untuk sekedar menyelamatkan hidupmu dari orang yang gak baik. Paham, seru Fauzan mencoba sedikit tegas. Aku percaya sama Allah. Allah yang akan beri aku banyak keajaiban dengan kebahagiaan yang banyak. Mudah-mudahan aku masih bisa memaafkan Kak Aksa atas apa yang telah ia lakukan padaku dan keluargaku. Ucap Senja tersenyum paksa.
Meskipun menerima takdir yang kurang baik untuk hidup kita itu adalah hal yang paling sulit, setidaknya menghadapi dengan hati yang lapang sudah harus disyukuri. Walau kenyataannya tak semudah itu saat dijalani. Terima kasih ya kamu udah mau berbagi cerita sedihmu di sini sama aku. Tapi percaya deh, sepahit dan sekelam apapun masalah yang lagi kita hadapin ini, Allah pasti bantu kok. Cukup kita melakukan hal yang terbaik untuk orang-orang yang menyayangimu, jangan kecewakan mereka. Biarkan semesta yang mengambil alih sisanya untuk membahagiakan kita sebagai hadiahnya. Ucap Fauzan menyamankan. Terpasrah seorang makhluk adalah ketika dia berdoa pada sang pemilik kehidupan, bukan lagi tentang bertanya bagaimana cara mempertahankan kebahagiaan, melainkan bagaimana cara mengikhlaskan sesuatu yang awalnya dikira sangat dan paling bisa membahagiakan tapi ternyata bumi gak mendukungnya. Timpal Senja. Fauzan terkejut dengan respon sang istri terhadap dirinya. Meskipun terlihat sangat bodoh untuk berpura-pura keluar dari kepribadiannya, setidaknya angan yang seakan sulit tercapai, akhirnya bisa juga untuk ia gapai. I love you sayang, ucap Fauzan mendekati bibir sang istri. Terhanyut Fauzan dalam senyuman yang terlewat hangat. Buayan yang terlanjur mendarat sempurna di wajahnya, seraya umpan yang digunakan untuk memancing ikan. Sangat mudah, apalagi ketika sang target tengah kelaparan. Sedangkan Senja sama sekali tak menolak kedatangan sang suami, yang sangat hangat ketika hatinya terasa sangat rapuh bahkan hancur. Bahkan larutnya sentuhan seolah membuatnya lupakan pedi yang ia emban. Mereka pun saling membalas. Rasa rindu akan terus ada di setiap masalah yang hadir. Akan tetapi sepertinya mereka salah tempat, karena seseorang datang tiba-tiba dan mengagetkan mereka. Aduh, Fauzan, kalau mau nyosor istri sih boleh-boleh aja, tapi lihat-lihat tempat juga dong. Kesal orang itu yang sempat masuk tapi kembali keluar. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.